salam kenal, namaku Taya. Kalian bisa panggil aku Taya. Ingat, Taya ya teman-teman, bukan Tayo. Nah, teman-teman, apa sih yang kalian pikirkan saat kalian mendengar kata Korea? Pasti tidak jauh dari K-pop, K-drama, atau bahkan budaya-budaya dari negara mereka, bukan? Siapa sangka ternyata Korea juga memiliki sejarah pembunuh berantai yang kejam dan seram loh teman-teman. Kita simak ceritanya yuk. Yap, namanya ialah Yo Yong Chul. Ia adalah seorang pria yang dinyatakan telah membunuh 20 orang tak bersalah dengan caranya yang sadis dan tak beradab. Sebenarnya pada saat itu aparat keamanan di sana menyatakan bahwa pelaku telah membunuh lebih dari 20 orang. Namun karena kurangnya bukti-bukti untuk menunjukkan kebenaran bahwa Yo Yong Chul lah pembunuhnya dan terdapat kesalahan secara teknis, maka tuduhan tersebut tidak berlaku. Kebanyakan dari korbannya dimutilasi oleh pelaku, bahkan pelaku memakan korbannya sendiri. Ia menargetkan pembunuhannya tersebut kepada para wanita pekerja seks dan orang-orang kaya. Entah apa maksud dan tujuannya mengapa ia melakukan hal tersebut, teman-teman. Dari September hingga November pada tahun 2003, Yo membobol rumah warga yang kaya raya. Namun, bukan untuk mencuri, melainkan Yo membunuh beberapa warga yang kaya raya tersebut dan memukul mereka dengan palu hingga mati. Ia juga memanggil para pekerja seks untuk datang ke rumahnya lalu membunuhnya dengan cara yang sama. Ia melakukan hal tersebut agar korban sulit dan tidak dapat diidentifikasi. Ciri khas dari pembunuhan yang dilakukan oleh Yo Yong Chul ini adalah kepala dari korban-korbannya yang hancur. Nah, mari kita simak latar belakang Yo Yong Chul. Yo Yong Chul, ia lahir pada tanggal 18 April 1970 dan menikah tahun 1992. Ia memiliki satu orang anak, namun pernikahannya tidak bertahan lama, teman-teman. Ia pernah menjalani hukuman sebanyak 14 kali. Namun, hukuman ini terjadi sebelum pembunuhan berantai ini terjadi. Nah, jadi teman-teman, Yo Yong Chul sedari kecil telah melakukan tindak kejahatan dengan kasus yang meningkat. Kasus yang meningkat seperti apa sih? Contohnya, ia pernah mencuri. Lalu, setelah beranjak dewasa, ia mulai berani memasukkan identitas dirinya. Dia melakukan satu tingkat lebih ekstrim lagi, yakni dia melakukan pelecehan seksual. Setelah dia melakukan kejahatan secara meningkat tersebut, ia meningkat ekstrim, yakni melakukan pembunuhan berantai. Mari kita simak sebagian rincian dari pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Pada tahun 2003, terdapat 5 kasus pembunuhan di daerah Seoul, Gangnam, Jongno, Gangnam lagi, dan Jongno lagi. Namun, kasus kelima, tempat dan lokasinya tidak dipublis oleh aparat keamanan di sana demi menjaga privasi. Pada tanggal 24 September, Yo Yong Chul membunuh korban pertamanya, yakni seorang profesor universitas. Membunuhnya dengan cara menikamnya menggunakan pisau. Bukan hanya profesor saja yang dibunuh olehnya, namun istri dari profesor tersebut juga dibunuh oleh Yo Yong Chul. Ia membunuhnya dengan cara dipukuli hingga mati menggunakan palu. Bahkan ia membunuhnya hingga bagian tubuh korban hancur dengan sangat parah. Bagian tersebut merupakan bagian dari kepala korban. Sungguh sadis bukan, teman-teman? Nah, lalu pada tanggal 9 Oktober tahun 2003, di tahun yang sama, Yo kembali membunuh seorang wanita. Ia membunuhnya dengan palu. Naasnya, bahkan anak, cucu, serta kerabatnya ikut dibunuh oleh Yo dengan cara yang sama. Ia menggunakan palu untuk membunuh korban-korbannya, sehingga bagian dari kepala korban hancur. Lalu pada tanggal 16 Oktober tahun 2003,
Seorang wanita dipukuli dengan palu oleh pelaku. Naasnya, ia kemudian ditemukan oleh putranya sendiri pada pukul 13:30. Setelah ditemukan, ia segera dilarikan ke rumah sakit. Namun sayangnya ia tidak sempat diselamatkan dan meninggal dunia setengah jam setelahnya, yakni pada pukul 14:00. Lalu pada tanggal 18 November tahun 2003, di tahun yang sama, Yo Yong-chul menggunakan palu untuk membunuh seorang warga yang kaya. Bukan hanya seorang saja, namun ia juga membunuh pembantu rumah tangga korban. Akan tetapi, pada saat itu, Yo secara tidak sengaja melukai dirinya sendiri ketika ia sedang mencoba membuka brankas. Karena terdapat bekas darah alias bukti, ia mencari cara agar ia tidak dapat dilacak oleh para polisi. Jadi, dia membakar rumah korban untuk menghancurkan bukti seperti DNA. Lalu pada tanggal 11 Desember dengan lokasi yang tidak diketahui, Yo Yong-chul bertemu dengan seorang wanita alias pekerja seks. Namun karena si wanita ini menemukan catatan kriminal Yo Yong-chul yang dulu, dan Yo juga melakukan gelagat yang sangat mencurigakan, sehingga membuat si wanita ini takut. Jadi wanita ini memaksa untuk pulang dan kembali. Namun karena Yo sangat marah, ia mengaku terpaksa harus membunuh wanita tersebut. Kasihan sekali teman-teman. Masuk pada tahun yang baru, yakni tahun 2004, Yo tetap melakukan tindak kejahatan yang sama. Pada tanggal 9 Februari, seorang wanita terbunuh dengan cara yang sama seperti korban-korban sebelumnya, yakni menggunakan palu. Lalu pada tanggal berikutnya, yakni tanggal 16 Maret, kali ini Yo melakukan pembunuhan yang kesekian kalinya dengan cara mencekik. Ia mencekik seorang wanita hingga tewas di tempat. Bagian yang paling buruknya, dia kemudian memotong mayatnya berkeping-keping dan membuangnya di jalan dekat Universitas Sogang. Lalu pada tanggal 14 April, seorang laki-laki datang menghampiri Yo. Ia merupakan seorang pedagang. Dalam pernyataannya, Yo mengatakan bahwa ia telah dibohongi oleh pedagang tersebut karena ia memberi Yo sebuah Viagra palsu. Nah, apa sih sebenarnya Viagra itu? Jadi, Viagra merupakan obat yang digunakan untuk mengobati gangguan fungsi seksual pada pria, teman-teman. Setelah itu, karena merasa dibohongi dan dirugikan, Yo memasukkan seorang pedagang tersebut ke dalam mobil van-nya sendiri. Korban dimasuki ke dalam mobil van, diborgol, dan dibunuh. Yo memotong tangan korban dan membuangnya ke dalam kantong plastik. Dia kemudian menyalakan van-nya dan pergi begitu saja. Pada tanggal 7 Mei, 8 Mei, 1 Juni, 9 Juni, 18 Juni, 25 Juni, 2 Juli, 9 Juli, dan 13 Juli tahun 2004, ia melakukan kejahatan yang sama, yakni pembunuhan dengan menggunakan palu hingga kepala korban-korbannya hancur dan sulit untuk diidentifikasi, teman-teman. Akhirnya pada tanggal 15 Juli tahun 2004, jam 5 pagi, ia berhasil ditangkap. Yo Yong-chul menjelaskan motifnya di depan kamera. Ia mengatakan bahwa wanita seharusnya tidak menutup pancur dan orang kaya harus tahu apa yang telah mereka lakukan. Sungguh tidak berperi kemanusiaan ya, teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian atas kasus ini? Oh iya, hal seperti ini tidak untuk ditiru ya, teman-teman. Dan satu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini ya, teman-teman.